Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cicalengka 05, yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN Cicalengka 05. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpah dan rahmatnya kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita panjatkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk membuka acara ini, langsung saja kita mengucapkan Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Untuk Ibu dan Bapak dipersilakan berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk para hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita semua bisa hadir dalam rangka diseminasi guru privat. Barangkali ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan pada sambutan ini. Yang pertama tentunya adalah ucapan syukur. Guru penggerak ini sekarang sudah angkatan ke-10. Angkatan ke-10. Nah, itu 2 kali dalam satu hal. Suatu hal yang sangat barangkali kita ikut bergembira, ikut senang. Ada kedua sekarang dari SD kita. SD kita harusnya banyak, bukan 2 orang. Ikutan semuanya. Banyak sekali program yang terdapat pada guru
membawa dampak yang positif. Kalau nanti didiseminasi akan ada budaya positif, berbagai macam budaya positif, tentunya budaya positif ini menyangkut pembelajaran. Belajar yang baik itu adalah belajar yang memang yang jadi kebiasaan yang baik, jadi sikap yang baik, memberikan penguatan yang baik secara bahasa berbudaya. Yang kedua, Bu Ina telah mengadakan perkumpulan, ada pembelajaran di grup penggerak atau melalui modul di grup penggerak. Nah sekarang praktik baiknya disampaikan kepada kita semua dan harus begitu, ya harus begitu mengenai pembelajaran lah, mengenai net bagi GV jalur grup penggerak. Manfaatnya banyak. Tadi itu di samping kita bisa bersosialisasi, tukar ilmu, transfer ilmu, hidup dikendali kayak itu sarang bapak. Nah, yang guru penggerak, mudah-mudahan ini pemerintah memberikan mudah-mudahan banyak, kemudahannya banyak. Itu saja Bu Ina, mangga dilanjutkan mengenai guru penggerak, mengenai diseminasi dan sebagainya. Mudah-mudahan ilmunya dapat menular ke yang lain. Yang intinya semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yaya yang sudah memberikan sambutan. Kemudian untuk acara selanjutnya langsung aja ke acara inti, yaitu pemaparan mengenai diseminasi budaya positif oleh Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SD Cicalengka 5 yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan hari ini bisa menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang mungkin harusnya Bapak Ibu semuanya ini sudah beristirahat ya setelah kegiatan KB, mungkin pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi hari ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Dan kebetulan kegiatan ini juga salah satu pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, dan kepada kita semua sebagai umat akhir zaman. Semoga syafaatnya kita dapatkan nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini bangkunya di seperti ini, maksudnya itu ya tidak seperti biasa halnya gitu ya, ketika mengajar kan bangkunya rata di depan gitu ya. Nah ini dibentuk seperti ini, maksudnya saya di sini yang mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita belajar bersama. Di sini saya melakukan diseminasi tentang budaya positif ini adalah sama ya, maksudnya itu ini ya sharing bersama gitu. Apa saja sih tentang budaya positif ini? Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat pemberian hukuman. Setuju tidak apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Suaranya nggak usah, maksudnya jawab aja gitu, jangan ragu-ragu. Kalau menurut keyakinan setuju, jawab setuju. Kalau misalnya menurut keyakinan Bapak Ibu tidak, ya jawab aja tidak ya. Jadi jangan ini lah, ini kan kita sharing ya gitu. Jadi kita bertukar pendapat tentang budaya positif ini. Kita ulang ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bisa. Ya baik. Bisa ya, jawabannya baik. Nah, untuk yang kedua, apakah pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa? Bisa. Ya. Berikutnya, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Harus. Baik. Yang terakhir, apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Berperan. Baik, nanti kita akan temukan
mempertahankan jawabannya ya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Di sini tentang positive mindset atau apa itu budaya positif. Di sini disebutkan bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal dan diterapkan di sekolah ya. Jadi setiap sekolah tentu ada yang namanya tentang budaya positif. Nah, berikutnya. Nah, ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ini ada beberapa bagian dari bagaimana konsep untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada perilaku manusia, dan yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, serta segitiga restitusi. Nah, di sini menurut Bapak Ibu yang mana yang kata-kata di sini yang menurut Bapak Ibu yang asing terasa asing gitu, dari yang pertama sampai yang terakhir. Kata yang mana? Segitiga restitusi. Baiknya, ini pasti terdengar asing ya, karena kalau yang lain pasti di setiap sekolah sudah Bapak Ibu juga menerapkannya. Nah, kita akan cari jawaban dari segitiga restitusi ini. Nah, di sini di slide ini sebelum nanti menuju ke segitiga restitusi, di sini saya baca dulu. Cobalah buka, Anda dan teman Anda mengepalkan tangan ya, menggenggam tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, teman yang sebelah sebagai teman yang baiknya, rekan Anda yang di sebelah itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Boleh dipraktekkan kepalan tangan yang sebelahnya menjadi yang B, yang sebelahnya menjadi yang A. Nya siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B. Jadi yang A mengepalkan tangan, boleh ini Ibu sama Bu Reni. Jadi berpasangan maksudnya gitu kan? Berpasangan boleh. Jadi mengepalkan satu tangan yang A dan yang B membuka sekuat tenaga. Coba dibuka, nih coba buka. Bisa tidak mempertahankan tangan Anda sendiri gitu? Atau akankah Anda tergoda dengan oleh teman yang B itu? Misalnya nanti dikasih hadiah, bukalah tangannya gitu. Misalnya di sini ada sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan. Misalnya, jadi di kepalan tangan Ibu ada sesuatu yang berharga. Kemudian teman Ibu ingin mencoba membuka tangan ini, tapi Ibu mempertahankannya. Lalu teman Ibu itu menggoda dengan nanti dikasih hadiah, atau misalnya nanti ditakut-takuti. Misalnya apakah Ibu akan membukanya atau akan tetap mempertahankan? Coba bisa nggak temannya bisa membukanya? Tidak atau silakan teman yang lain kalau boleh semua tenaga paksa aja, paksa coba bisa nggak membukanya gitu. Nah, Ibu yang hanya mempertahankan ya. Coba silakan bisa. Ada yang bisa mempertahankan? Ya, yang bisa ya bisa mempertahankan baik ya. Nah, tadi ada yang bisa mempertahankan, ada juga yang bisa terpaksa terbuka gitu ya. Nah, tadi di sini kan yang bisa mempertahankan, ada yang juga bisa terbuka. Nah, di sini ada yang ditanyakannya itu adalah apakah kita mengontrolnya bisa dikontrol orang lain atau tidak? Apakah kita bisa dikontrol orang lain atau tidak? Nih, sebelumnya di sini ada teori dari pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi kan Bapak Ibu ya menggenggam kepala tangan. Kemudian ada temannya yang memaksa untuk membuka bahwa di kepala tangan itu merasa hal yang berharga. Kemudian apakah kita bisa
jadi tadi ketika bisa mempertahankan tanpa bisa dibuka berarti ya bisa mengontrol diri sendiri ya. Jadi bahwa jadi kalau misalnya murid juga kita kaitkan dengan siswa gitu ya. Siswa juga bisa mengontrol dirinya, sebetulnya bukan kita yang mengontrol kan ya. Tapi kalau menurut teori dari William Glasser itu bukan gurunya yang mengontrol, tapi siswa bisa mengontrol dirinya gitu ya. Lalu dikuatkan juga di sini bahwa dengan karakter ya, lalu ilusi bahwa orang dewasa juga memiliki hak untuk memaksa. Nah, ketika dipaksa-paksa tetap kalau misalnya bisa mengontrol diri tidak bisa dipaksa ya. Nah, di sini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Namun pada nyatanya di teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu kalau manusia pasti berbeda ya. Nah, ini untuk stimulus respon menyatakan realitas itu adalah kebutuhan kita sama. Tapi menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan manusia itu berbeda ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti halnya kita saja ketika kita mengajar, sebagai guru pasti kepada muridnya itu meminta bahwa ini harus seperti ini gitu kan, menggambarkan misalnya ada tugas dari gurunya. Namun siswa juga pasti memiliki gambaran yang berbeda terhadap pengerjaan tugas tersebut. Misalnya ketika diberikan tugas untuk menggambar gitu kan, tapi si anak mau berimajinasi sendiri kan, yang harusnya menurut kita itu sama, tapi padahal memiliki gambaran yang berbeda. Lalu berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu kan. Jadi bukannya kita yang memaksakan, tapi kita harus bisa memahami pandangan orang lain gitu ya. Berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Tapi padahal dibalik perilaku buruk tersebut pada kenyataannya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi menurut teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau dikaitkan dengan siswa atau murid, si anak melakukan tindakan perilaku yang buruk, tapi mereka juga pasti memiliki alasan gitu ya, mengapa mereka melakukan perilaku tersebut. Jadi ada tujuan juga, itu menurut teori kontrol. Nah, berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya apa? Ketika kita kepada murid memberikan tugas, sebetulnya yang menganggap bahwa kita mengontrol murid gitu ya. Tapi kalau ketika kita memeriksa tugas, apakah anak-anak semuanya mengerjakan tugas tersebut? Ya, tidak ya. Ternyata tidak semua anak mengerjakan tugas tersebut. Ada saja anak yang tidak mengerjakan tugas gitu. Dari sekian tugas yang diberikan oleh gurunya, tapi ada saja di sekian siswa itu tidak mengerjakan. Nah, berikutnya pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi terkadang ada paksaan. Kita memaksa anak untuk mengerjakan tugas, kerjakan gitu kan, karena memang kita harus seperti itu. Namun di sini ketika anak memang tidak paham untuk mengerjakan tugas seperti apa, nah di sini dari teori kontrol bisa berkolaborasi untuk konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memberikan opsi kepada anak, silakan anak seperti apa pengerjaannya. Apabila dia tidak paham dan mengerti, kita jadikan temannya sebagai tutor sebaya yang memahami dari materi yang kita sebagai guru sampaikan kepada murid gitu ya. Lalu model berpikir menang atau kalah. Jadi ada, kalau di stimulus respon ada model berpikir menang atau kalah. Namun di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi kita juga harus menang kalah. Jadi di sini menang kalah, tapi teori kontrol menyatakan bahwa semuanya menang gitu kan. Berikutnya tentang disiplin positif ini, bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ada nilai-nilai kebijakan universal. Bapak Ibu pasti ini sudah diterapkan ya di sekolah kita, mungkin berjalan 2 tahun ini, mungkin ya dari kelas 1 dan kelas 4 yang diterapkan tentang
kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini digaungkan tentang profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen dari profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, berikutnya. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Bapak Ibu di sini kira-kira dari bunga yang ditampilkan, mana nih yang Bapak Ibu pilih dari 1, 2, dan 3? Apakah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini penerapan terhadap kita sendiri ataupun dengan murid ya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan, yang ketiga menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira dari ketiga ini menurut Bapak Ibu sekalian ini yang mana yang dipilih? Yang ketiga ya, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Baik, nanti kita cari jawabannya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini banyak sekali ya, namun kita singkat saja untuk membahasnya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, Bapak Ibu tahu hukuman itu apa? Kalau hukuman itu apa? Biasa suka dilakukan ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, kalau hukuman, nah di sini ya ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya, hukuman terhadap yang dilanggar biasanya seperti itu. Lalu ada konsekuensi, yaitu konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, yang si anak melakukan kesalahan, namun ada konsekuensi kan seperti itu ya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kemudian ada restitusi yang merupakan pilihan. Restitusi itu adalah pilihan. Jadi nanti kita temukan jawabannya ya. Nih, berikutnya. Berdasarkan bagan tadi, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman yaitu di sini ada penjelasan tentang hukuman, bahwa hukuman itu adalah tidak terencana. Hukuman memang terjadi dengan ini saja ya, spontan saja gitu. Terjadi tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman, fisik, psikis atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi, kemudian dibuat oleh pihak guru sekolah. Kalau konsekuensi itu pasti kesepakatan yang dibuat oleh pihak sekolah. Kalau tadi hukuman sesuatu yang terjadi namun tidak terencana gitu ya. Nah, berikutnya ada restitusi. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2040 ya. Nah, di sini ada konsekuensi dan hukuman. Menurut Bapak Ibu ya, nanti pilihannya antara hukuman, konsekuensi atau restitusi nih. Yang pertama, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Menurut Bapak Ibu, apakah ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Yang pertama ini. Ya, hukuman ya. Baik, nanti kita lanjut dulu nih. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Andai kata ini ceritanya COVID ya, kemudian ada aturan untuk menggunakan masker. Kemudian si anak melanggar. Nah, di sini diminta untuk push up sampai 15 kali. Nah, itu merupakan konsekuensi atau hukuman atau restitusi? Hukuman. Ya, kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ketika kita memberikan pertanyaan kepada anak, lalu si anak tidak bisa menjawab, kemudian ada disuruh diminta di depan kelas sambil berdiri mengangkat kaki juga gitu, satu kaki. Nah, itu namanya hukuman atau konsekuensi? Atau restitusi ya? Hukuman. Ya, nanti kita cari jawabannya. Kemudian yang terakhir, membersihkan WC karena merusak pensil teman, lari keliling lapangan
Biasanya ini dari keseluruhan ini antara konsekuensi atau hukuman berarti sepakat ini termasuk ke dalam hukuman ya, karena di ini bersifat tadi ada tindakan yang melakukan fisik juga ya, kemudian ini juga terjadi karena tidak spontan, tidak direncanakan ya, jadi namanya hukuman ya. Nah di sini tentang dihukum oleh penghargaan ya. Ketika siswa, kadang kita sebagai guru mengajar kepada murid juga, pernah kan memberikan reward kepada anak supaya si anak itu semangat dalam belajar gitu. Bapak Ibu pernah ya memberikan hadiah terhadap anak. Nah di sini penghargaan itu bisa dikatakan dihukum oleh penghargaan. Nah salah satunya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas penghargaan dan mematikan kreativitas penghargaan dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi maksudnya adalah ketika kita memberikan penghargaan kepada anak dengan selalu setiap pembelajaran dikasih reward hadiah. Nanti ketika kita tidak memberikan, si anak akan tetap semangat atau tidak gitu kan? Tidak. Lalu kalau merasa dihukum oleh penghargaan itu seperti apa? Contohnya gini, ketika si anak ini selalu bagus terus prestasinya, kita selalu memberikan hadiah. Nah temannya yang dalam satu kelas tersebut pasti akan merasa, oh si tua cuma dapat hadiah pada karena pintar, kamu masuk ini. Jadi nanti sama teman yang lainnya, ya mungkin pasti ada saja teman yang merasa iri ya ketika temannya itu berprestasi, selalu prestasinya itu dihargai sama gurunya dan dikasihlah reward gitu. Ternyata reward juga, apakah reward itu baik atau tidak kira-kira? Tergantung situasi gitu ya. Jadi reward itu diberikan tergantung situasi. Mungkin boleh memberikan tapi tidak selalu gitu ya. Jadi penghargaan boleh diberikan tapi tidak selalu. Nah berikutnya, nah di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu sebagai wali kelas di kelasnya biasanya di awal pembelajaran suka ada kan menerapkan tentang peraturan apa keyakinan kelas? Peraturan kelas, atau keyakinan kelas ya di sini. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita lanjutkan. Nah ini ada salah satu contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor. Lalu mengapa kita memiliki peraturan untuk penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah di sini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Apakah peraturan itu aturan yang kita melakukan peraturan itu apakah karena mengikuti aturan yang diberikan atau karena kita ingin selamat gitu saja? Kira-kira ini yang pertama nih. Kita kan Bapak Ibu kesini misalkan ada yang menggunakan motor dengan helmnya, itu kan ada undang-undangnya juga, pengendara motor harus disiplin dalam menggunakan kendaraan. Salah satunya menggunakan helm. Nah kita menggunakan helm tersebut apakah karena aturan dari pemerintah itu undang-undangnya, atau memang karena kita juga di situ ini mah untuk selamat aja gitu, pengen supaya terlindung sebagai pelindung gitu. Ya tentunya ya mengikuti aturan tujuannya untuk keselamatan ya, keselamatan diri ya betul ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah menurut Bapak Ibu di sini untuk poin yang kedua, aturan di sekolah juga ada ya kan, mencuci tangan kemudian setiap saat. Itu aturan yang dibuat sesaat atau memang harus menjadi kebiasaan siswa gitu? Berarti harus menjadi kebiasaan. Jadi maksudnya di sini apakah ini merupakan keyakinan atau hanya aturan? Kalau misalnya keyakinan mah biasanya dibuat itu dengan ya, kalau peraturan dibuatnya oleh kita sendiri. Kalau keyakinan biasanya dibuat dengan kesepakatan dengan murid gitu kan. Nah yang kedua ini ternyata masuk ke dalam peraturan apa keyakinan gitu. Nah di sini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal, dan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah.
kembali ke yang tadi, ini untuk poin 1 dan poin 2. Yang satu maksudnya keyakinan apa peraturan? Ya, yang poin 1 peraturan atau keyakinan? Apa? Jadi yang poin 1 maksudnya peraturan, ya. Karena apakah ini tadi peraturan artinya apa? Ya, peraturan artinya ya peraturan. Kalau keyakinan oleh kesepakatan keseluruhan. Berarti kalau yang poin pertama itu maksudnya apa? Peraturan keyakinan. Coba gimana kalau keyakinan apa artinya? Keyakinan itu kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalau peraturan itu cuma satu orang itu yang membuatnya satu arah. oh iya, berarti kalau peraturan itu satu arah. Oh, ya, kalau keyakinan kesepakatan apa yang yang dibuat dengan atas dasar kesepakatan bersama. Nah, untuk poin 1 berarti jawabannya masuknya ke apa? Keyakinan apa peraturan? Sampai jadi bingung. Iya, yang poin 1 ini tadi kan kita udah mau saya ingin ibu dan bapak semuanya tahu lah tentang keyakinan dan peraturan. Di sini ada contohnya. Nah, poin 1 masuknya ke keyakinan apa peraturan. Tadi Bu Mega tahu kan arti dari keyakinan dan peraturan. Tinggal menentukan di salah satu contoh ini masuknya kemana, ke keyakinan apa peraturan. Keyakinan ini Bu, kamu nanti keyakinan. Kalau Bu berarti apa Bu ini? Apa? Memang isinya tentang peraturan, tapi kan peraturan itu disepakati oleh semua pihak. Jadi keyakinan kendaraan ada tentang kendaraan motor, berarti kan tidak hanya satu pihak. Ini kesepakatan dengan yang lainnya. Kesepakatan dengan yang lainnya. Keyakinan ini bingung. Tadi kan untuk menjawab ini pasti perlu pemahaman dulu ya tentang keyakinan dengan peraturan. Nah, kita tadi udah dijawab juga sama Bu Mega tentang apa itu keyakinan, apa itu peraturan. Nah, jadi kalau untuk poin 1 ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor ya? Ternyata ini nomor 1 poin ini itu masuk ke, coba lihat tadi ini. Nih, lihat dibaca lagi. Kira-kira poin 1 itu masuk ke yang mana? Ini yang poin 1 masuk ke yang mana? Tinggal dijawab aja dari kita tadi yang poin 1 masuk ke yang mana? Coba masuk ke yang mana? Jadi ini ya pengertiannya kalau keyakinan dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal, jadi menyeluruh gitu kan. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Kalau diumpamakan ke kasus yang ini antara 1 dan 2, untuk 1 itu sebetulnya masuk ke peraturan karena kita tidak dilibatkan, tidak dilibatkan dari aturan pemerintah tersebut. Kita sebagai wadah yang mengikuti apa yang diterapkan saja gitu kan. Karena kita juga tahu kalau kita pasti ada nanti konsekuensi dari kita melanggar tersebut ya. Kemudian untuk poin yang kedua ini masuknya kemana? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Masuk ke mana, keyakinan atau peraturan? Ya, berarti masuk ke keyakinan ya, karena di sini tanpa adanya ini ya ini kan kesepakatan juga ya, kesepakatan bersama ketika kita juga di kelas pasti ini diterapkan oleh gurunya kepada siswanya. Nah, untuk berikutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini ada prosedurnya ya. Saya yakin pasti Bapak Ibu juga semua ketika menjadi wali kelas kepada muridnya di kelas juga menerapkan tentang sebelum memulai pembelajaran itu menyepakati adanya keyakinan gitu, keyakinan kelas yang disepakati bersama muridnya. Kemudian nanti apabila ada yang melanggar apa nih konsekuensinya gitu kan, pasti ada hal itu. Contohnya saja misalkan ketika kita ada yang terlambat, nah biasanya apa yang konsekuensi
gitu kan. Nah itu disepakati terhadap siswa, jadi itu bukan peraturan yang dibuat oleh guru sendiri, tapi disepakati oleh semua. Jadi kalau misalnya anak yang telat nih, kamu tahu misalnya apa yang sudah dilanggar, lalu apa konsekuensi yang kamu ketahui dari kesepakatan atau keyakinan yang dibuat bersama gitu. Berikutnya di sini prosedurnya itu adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat. Nanti ini adalah cara-cara bagaimana ketika kita akan melakukan keyakinan kesepakatan bersama murid di kelas sebelum dimulai dari pembelajaran, biasanya di semester 1 ya. Lalu di sini mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya apa? Misalnya mengganti kalimat negatif jadi positif. Misalnya biasanya tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, diganti kata-kata tidak boleh itu menjadi kata-kata yang positif. Kira-kira seperti apa? Harus datang tepat waktu. Nah, betul. Itu jadi kata-kata positifnya harus datang tepat waktu. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu, kata-kata yang negatif misalnya tidak boleh, larangan-larangan itu diganti dengan yang positif. Tadi udah dijawab sama Bu Tia, salah satunya dengan mengganti datang ke sekolah tepat waktu begitu ya. Kemudian di sini meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas sekolah atau sekolah. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, dibuat sampai 7 dari 3 paling sedikit, kemudian paling banyak 7 kesepakatan keyakinan kelas yang dibuat guru dengan murid. Lalu meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan kelas, kemudian nanti ditempel di dinding kelas. Itu nanti ketika kita di ajaran baru nanti menerapkan dengan murid ya. Ini cara-cara prosedurnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru ya. Nah, dari 5 ini Bapak Ibu bisa lihat, kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol guru masuknya yang mana? Apakah Ibu sebagai guru itu sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, sebagai teman, ataukah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Manajer. Ada yang sebagai manajer ya. Ya, ada yang sebagai teman gitu ya. Kalau Ibu sebagai apa Ibu? Dari posisi kontrol ini dulu. Sebagai pemantau, Bu Nita sebagai manajer. Ya, dia dari kan ini ada penghukum. Biasanya tindakan-tindakan yang dilakukan dari 5 posisi ini kita mengambil selalu memposisikan dirinya. Ada yang sebagai manajer dan teman ya. Ada juga sebagai pemantau gitu ya. Nah, kita buka berikutnya. Nah, di sini videonya tidak ini ya, kita lanjutkan di sini nih. Langsung saja ke di sini. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman. Di sini penghukum itu adalah ketika kepada murid, misalnya posisi penghukum menghardik, yaitu menunjuk-nunjuk. Nah, misalnya gitu ya, memarah-marahi dengan menunjuk-nunjuk. Kemudian sambil tolak pinggang di sini, berkaca pinggangnya di sini tangan. Kemudian membentak hukuman, bisa dengan fisik, verbal, dengan kata-katai gitu ya. Kemudian dampaknya apa kalau kita melakukan penghukuman kepada murid gitu? Dengan tadi poin-poin yang tadi, dampaknya itu bisa anak menjadi penderang, kemudian tidak menyukai guru atau mapel tertentu, yaitu bisa dirasakan ya kalau misalnya karena anak melanggar misalnya, kemudian sebagai penghukum melakukan tindakan ini gitu kan, pasti si anak juga ada anak yang menjadi pendiam, ada anak yang nanti bisa menimbulkan dalam dirinya itu menjadi jiwa yang pendendam. Kemudian ada anak juga yang terus guru itu cara gitu ya, guru gini-gini, jadi sudah bisa dalam pikirannya itu menjudge guru tersebut ketika kalau menjadi guru yang sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kalau membuat merasa bersalah contohnya adalah suara lembut namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyalahkan siswa dan guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Contohnya mungkin begini ya, kalau pembuat merasa bersalah ke si anak sudah mengerjakan PR. Contoh, Bu ini PR udah mau diperiksa. Kan Bu PR tuh tulisannya bener ngarengkol gitu ya, bisa. Padahal si anak udah berusaha mengerjakan. Walaupun misalnya ini PR-nya udah bagus dikerjakan, tapi ini catatannya kok seperti ini, berenang tulisannya gini-gini. Ya memang harus kita juga
juga ini ya, memberikan pemahaman terhadap anak. Namun kita juga boleh memotivasi anak supaya si anak juga merasa bahwa oh ini ada yang kurang, namun tidak menjadikan si anak sebagai merasa bersalah atas yang dia lakukan, gitu kan. Jadi membuat merasa bersalah itu, yaitu tadi contohnya kita dengan selembut-lembutnya ke anak, tapi kita juga menyinggung anak secara tidak langsung. Nah itu namanya membuat rasa bersalah ke si anaknya. Boleh kita memotivasi anak, misalnya mengingatkan supaya lebih baik lagi harus seperti apa, begitu ya. Nah dampaknya kalau misalnya menjadi pembuat rasa bersalah itu membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Artinya ketika dilibatkan dalam setiap kelompok pasti dia menolak dan tidak mau, karena merasa ya itu tadi tidak percaya diri karena sama gurunya juga atau sama temannya, sama gurunya nih diposisikan dia itu merasa salah gitu kan, selalu merasa salah, jadi dia tidak ada rasa percaya dirinya. Berkolaborasi dengan teman juga tidak mau dalam berkelompok karena dia merasa tidak bisa apapun, belum apa-apa sudah di judgement seperti itu, gitu kan. Nah, jadi kemudian nih untuk teman, guru sebagai teman, saya rasa semuanya juga memposisikan sebagai teman terhadap anak didiknya ya, yaitu dengan bersikap ramah, cenderung bersanda gurau santuy gitu ya. Kemudian untuk menghangatkan suasana, menghibur anak-anak dengan menyapanya gitu, membuat dia merasa percaya diri gitu kan. Kadang si anak minder, tapi kita yakinkan dengan rasa percaya diri dia, bisa dengan memotivasi ataupun memujinya gitu. Nah kalau misalnya tapi posisi teman juga sebetulnya kita membatasi juga ya, karena ternyata ada plus minusnya gitu ya. Kalau minusnya atau berdampaknya itu nanti kalau kita terlalu menjadikan posisi kita sebagai teman terhadap murid, akan berdampak bahwa murid akan selalu bergantung pada kita sebagai guru tersebut. Si muridnya itu dia melupakan tentang harus seperti apa nih memperlakukan guru, tapi dia malah memposisikan sebagai teman juga. Jadi ketika kita mengajar, dia menganggap kita tuh teman gitu ya, jadi nantinya bergantung terhadap guru tersebut, jadi tidak mau mandiri gitu kan. Lalu nanti ya itu membuat siswanya tidak akan bisa mandiri karena selalu bergantung sama gurunya, karena tadi guru terlalu memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi boleh memposisikan teman, namun ya itulah ada dampaknya juga. Jadi kita situasional dalam memposisikan diri gitu ya. Sesekali menjadi teman, sesekali menjadi manajer. Nah sekarang menjadi pemantau. Seperti apakah kalau menjadi pemantau, yaitu memposisikan dirinya, gurunya memposisikan dirinya dengan nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil. Pemantau tetap, memantau saat siswa diberi sanksi. Nah, kalau pemantau biasanya mantau saja anak melakukan kesalahan, kita melihat, kemudian kita memberikan sanksi terhadap anak tersebut. Nah, ini ada dampak juga, yaitu dampaknya apa? Di sini menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebaikan, tidak sepenuhnya mandiri. Nanti si anak tidak sepenuhnya mandiri kalau selalu kita juga memposisikan diri sebagai pemantau. Berikutnya manajer. Sebagai manajer, yaitu dengan suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, kemudian mengajukan pertanyaan, bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya kalau kita selalu memposisikan sebagai manajer, yaitu murid akan mandiri, percaya diri, dan akan memecahkan masalah sendiri. Berarti ini dampak ya positif ya, kalau misalnya guru selalu memang memposisikan diri sebagai manajer gitu. Nah berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini satu, bertahan hidup, kemudian fisiologi yang dapat dirasa atau diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Berikutnya nih di sini. Tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini menurut Bapak Ibu dari poin ini kan tadi kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah dari 1, 2, 3, dan 4 kira-kira yang masuk penguasaan mana, yang masuk ke dalam kebebasan yang mana, atau kesenangan yang mana? Coba sebutkan nanti di sini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru gitu. Nah itu masuknya kemana? Kebebasan, kesenangan, kasih sayang, atau masuk ke penguasaan? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru gitu. Nah ini maksudnya kemana? Kesenangan,
merasa kesenangan, kebebasan, kasih sayang, atau tadi ke ini apa? Kepenguasaan. Nih. Maksudnya kemana? Poin yang satu. Ya, kesenangan ya. Poin yang satu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, untuk berikutnya yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini maksudnya kemana? Dari yang itu, dari kebutuhan manusia itu, kebutuhan penguasaan, kebutuhan atau kebebasan atau kasih sayang. Poin yang kedua, kasih sayang. Ya. Untuk yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ya, betul ya. Untuk yang ketiga, penguasaan. Jadi si anak merasa bisa menguasai, dia bisa sampai gurunya itu membuat mengejarnya, gitu kan. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini apa? Maksudnya kemana? Nah, maksudnya kemana? Dari kebutuhan dasar manusia ini maksudnya kemana? Kebebasan, kesenangan, atau kepenguasaan, atau kasih sayang. Nah, yang poin yang 4 ini maksudnya kemana? Ya, betul ya, maksudnya kebebasan. Mungkin si anak ingin bebas dari tugas yang mewarnai, jadi bosan pengen ini. Itu maksudnya kebebasan. Berikutnya, di sini ada dunia berkualitas. Nah, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, Bapak Ibu, kalau orang yang paling penting itu di dalam dunia berkualitas dalam hidup Bapak Ibu itu siapa yang paling penting? Siapa yang paling penting? Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, dalam kehidupan Bapak Ibu, siapakah yang paling penting menurut Bapak Ibu, dari mulai anak, suami, atau orang tua, atau keluarga keseluruhannya? Ya, ya, keluarga atau siapa misalnya, teman atau siapa yang paling penting? Suami, anak, atau siapa, ayah, ibu? Ayah, ibu, suami, anak, teman. Ya, tadi dijawab ada suami, Bu Nita. Yang paling penting itu suami. Ya, tinggal kita jawab aja. Itu kan nggak ada benar salah. Karena kan itu keyakinan Bapak Ibu yang gitu. Misalkan saya sama suami, saya sama anak, ya nggak apa-apa. Karena tidak ada yang kenapa ini gitu. Nah, betul. Kemudian nilai-nilai kebaikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebaikan yang paling penting dalam kehidupan, nilai kebaikan apa? Jujur, berbuat baik. Ya, jujur dan berbuat baik. Pertama jujur ya, nilai kejujuran yang paling utama ya, yang paling penting bagi hidup kita. Berikutnya, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan yang ada pada diri Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, kalau merasa jadi orang ideal, karakter apa yang paling Anda inginkan? Apa? Karakternya ya kan ada karakter banyak, orang punya karakter seperti apa gitu kan. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter apa yang Anda inginkan? Ya, disiplin. Nah, disiplin, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaian yang sampai saat ini kita bisa banggakan. Setiap orang pasti punya dong pencapaian yang bisa dibanggakan gitu kan. Bukan hanya walaupun tidak berprestasi, pasti ada yang kita banggakan. Kira-kira apa? Ya, menjadi seorang ibu, menjadi seorang guru itu juga salah satu pencapaian yang sangat dibanggakan. Nah, kemudian apa pekerjaan ideal menurut Anda? Yang paling ideal itu pekerjaan apa? Ya saat ini ya, menjadi seorang guru ya, yang sangat ideal bagi kita ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda? Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda yang kita bercerita. Oh, sangat panjang. Sepanjang tidak akan selesai untuk dibahas gitu ya, perjalanan hidup yang merasa itu titik puncak yang berjalan dari rumah tangga. Ya, yang tidak akan selesainya menjadi seorang ibu rumah tangga gitu ya, menjadi seorang ibu menjadi ibu rumah tangga ya. Karena di situ ya titik puncaknya ke ini ya, ideal tadi menjadi seorang ibu guru, ibu rumah tangga, ibu bagi anak-anak di sekolah dan anak-anak di rumah. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda?
Yang paling bermakna ketika menjadi seorang ibu, ya itu yang sangat bermakna ya, karena menjadi seorang ibu memang tidak ada pelajarannya ya. Belajar dari mana? Tidak secara dari kertas kehidupan. Baik ya. Di sini kita akan bahas tentang segitiga restitusi yang tadi ya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu tadi kan gabungannya dengan hukuman, konsekuensi, kemudian ada restitusi. Restitusi itu di sini ada 3 poin. Pertama, validasi kebutuhan. Kemudian pertama itu memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, kemudian ada menstabilkan identitas. Tapi yang pertama dari segitiga restitusi itu menstabilkan dulu, kemudian menanyakan, lalu memvalidasi. Contohnya gini, ketika anak yang datang ke sekolah terlambat, kemudian kita juga tidak langsung anak tersebut dengan memarahi ya, tapi kita menerapkannya dengan cara menstabilkan identitas dulu terhadap anak. Kemudian kenapa, alasannya apa, lalu di sini menanyakan keyakinan, itu alasan tadi kenapa bisa terlambat, dihubungkan dengan validasi kebutuhan. Jadi di restitusi di sini sebagai guru juga tidak memberikan hukuman, tidak memberikan sanksi apapun, tidak memberikan solusi apapun, tapi menuntut si anak supaya bisa mendapatkan solusi sendiri atas permasalahannya yang dihadapi. Kita menanyakan ke anak apa alasannya, lalu kita juga menggali apa nih yang menjadikan solusi ketika dia harus selalu seperti itu. Selain anaknya juga memberikan solusi, tapi juga nanti kita hubungkan dengan orang tuanya juga ya. Di sini ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini adalah poin-poinnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi ke si anak teh pertama ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lalu menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ke si anak teh. Ketika kita ini menanyakan atau memvalidasi, lalu nanti menstabilkan identitasnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setiap anak ketika melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas pasti ada alasan. Setiap yang dilanggar pasti ada alasan yang diperkuat kenapa dia melakukan atau melanggar tindakan yang tidak dibolehkan, misalnya tentang keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Nah, nanti adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan solusi dari yang tentang anak yang dibutuhkannya itu apa? Nah, jadi kalau restitusi yaitu pilihan. Kalau ada hukuman, ada tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi mah berkaitannya ke si anak dengan kita menanyakan, menstabilkan dulu si anak tersebut identitasnya dengan menanyakan kenapa kamu bisa kesiangan, misalnya kalau terlambat, apa alasannya. Kemudian ke si anak gali lagi dengan cara, kan kita di sini menjawab ya memang setiap orang pasti memiliki kesalahan, termasuk guru juga pasti selalu mungkin atau ada pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan tersebut bukan berarti harus diberikan hukuman gitu. Nah, dengan merestitusi itu yaitu dengan menggali si anak supaya mendapatkan solusi dari permasalahan dia sendiri gitu ya. Ini tentang budaya positif dari diseminasi kali ini, yaitu tentang yang tadi udah dari awal sampai akhir, di akhir ditutup dengan restitusi ini. Saya ingin bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu terkait dengan pembahasan diseminasi budaya positif ini? Silahkan Bu Tiara, boleh silahkan. Terima kasih atas kesempatannya bertanya Ibu. Saya ingin menanyakan soal restitusi. Kan harus diskusi dengan anak, gitu ya. Harus ditanya alasannya apa kalau berbuat salah dan lain sebagainya. Ibu saya juga pernah bikin di anak kelas 1, tapi mungkin karena dia itu belum merasa bersalah dulu kan, gitu. Jadi pas ditanya kemarin kenapa marah-marah, gitu. Jadi dia tadi dia nggak jadi ngomong, gitu. Jadi agak susah gitu ngajak anak-anak ini ngobrol. Gimana itu supaya caranya gitu ya, mau minta tips gimana caranya supaya anak itu mau gitu ya ngobrol sama kita, supaya dia itu nggak terintimidasi duluan
Baik, terima kasih Ibu Mutiara yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan permasalahan yang ada di kelas 1 dengan siswanya ya. Karena memang kalau dengan kelas 1 itu memang susah-susah gampang gitu ya. Mengajar di anak kelas 1 itu pasti susah-susah gampang ya Bu ya. Susahnya adalah ketika kita menanyakan hal-hal tersebut, permasalahan yang terjadi, anak itu ada yang memburu diam, tidak mau menjawab apapun. Dia merasa ketakutan atau mungkin merasa tadi terintimidasi. Bagaimana solusinya supaya si anak bisa mau berbicara atau bisa merasa nyaman terhadap kita sebagai gurunya gitu. Dengan restitusi tersebut kita bukan untuk melakukan hukuman atau ini ya konsekuensi dari apa yang terjadi pelanggaran yang dilakukan siswa itu, tapi dengan restitusi. Yang pertama tadi memang menanyakan dulu, diawali dengan menstabilkan dulu dia si anak tersebut identitasnya. Kita melakukan pendekatan terlebih dahulu pada si anak, tentunya membuat anak tersebut nyaman. Ketika orang nyaman, kita juga sama. Ketika kita nyaman dengan teman kita, pasti kita akan selalu menceritakan apapun yang terjadi yang kita alami kepada teman. Nah, kita posisikan diri tadi menstabilkan identitas dan menjadikan diri juga sebagai teman terhadap murid kita gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pendekatan. Pendekatan seperti apa? Pendekatan yang menanyakan dulu kenapa gitu kan, memancing si anak supaya dia mau bercerita apa permasalahannya sehingga dia selalu di dalam kelas marah-marah gitu ya. Bingung nih mengatasinya seperti apa kalau marah-marah terus tapi dia tidak mau menjawab apa masalahnya gitu. Kemudian yaitu tadi dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu, kemudian si anak bertahap ya, karena secara langsung pasti tidak akan mungkin si anak langsung bisa merespon yang kita inginkan gitu. Nah, setelah menstabilkan identitas, si anak merespon dengan baik, lalu nanti kita melakukan di sini menanyakan keyakinan dengan kan diawali tadi di awal adanya keyakinan kelas yang disepakati antara guru dengan murid. Mungkin di kelas 1 masih bertahap ya, karena di kelas 1 mah anak juga belum paham, tapi kita juga harus menjelaskan sedikit demi sedikit, memberikan pemahaman ke anak bahwa ada kesepakatan antara guru dengan murid yang kalau misalnya dilanggar nanti apa nih konsekuensi kesepakatan yang dibuat bersama. Nah, nanti kalau si anak udah paham dari kesepakatan yang dibuat, misalnya ada 3 tentang ini di dalam kelas, misalnya di dalam kelas mendengarkan guru ketika guru menerangkan. Nah, konsekuensinya kalau dilanggar apa? Misalnya anak tahu itu. Nah, nanti kita ingatkan dengan hal itu. Jadi menanyakan tentang kesepakatan yang disepakati bersama gitu. Jadi apa nih keyakinan kamu ingat keyakinan yang ada di dalam kelas gitu kan, menanyakan ke anak. Kira-kira perbuatan yang kamu lakukan ini termasuk ke dalam keyakinan yang mana? Misalnya si anak marah itu, oh ya misalnya kata anak tersebut, ya saya di situ kayak melanggar tentang dilarang, bukan dilarang berisik, tapi tadi mendengarkan guru saat belajar misalnya. Kalau konsekuensinya apa? Nah, itu si anak harus tahu konsekuensinya apa, berarti siap untuk menerima tersebut. Lalu nanti memvalidasi kebutuhan si anak dengan menanyakan juga, menurut kamu kalau misalnya marah-marah di dalam kelas ada yang dirugikan tidak? Ini teman-teman kamu merasa dirugikan tidak kalau kamu marah-marah? Nanti si anak pasti akan bisa menjawab sendiri ya, pasti yang lain yang merasa ini terganggu misalnya jawabannya itu ya itu. Nah, solusinya apa menurut kamu kalau supaya setiap teman-teman yang lain tidak akan merasa terganggu? Pasti dia akan jawab sendiri solusinya apa. Lalu kita akan tanyakan, nah kapan nih akan kamu lakukan solusi tersebut yang sudah tadi dijawab? Misalnya kata si anak, ya mulai dari hari ini gitu kan, mulai dari saat ini. Jadi, nah itulah berarti kita sudah merestitusi si anak dengan menggali apa permasalahan yang dia hadapi, lalu nanti di akhir dengan dia sendiri yang memberikan solusi. Jadi apa nih solusi? Dia yang menjawab sendiri, kita mah hanya memfasilitasi saja dari 3 poin restitusi itu dengan menstabilkan identitas. Tadi menstabilkan identitas juga kita tidak menyalahkan, kita menyebutkan saja ke anak, iya nak, dan setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan ibu juga sama, ibu juga benar tiap hari atau ibu juga terkadang melakukan kesalahan. Nah, namanya juga manusia dan tidak ada yang sempurna. Tapi kalau terus-terusan melakukan kesalahan juga itu tidak baik karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, kita bisa
gitu. Jadi nanti si anak bisa mendapatkan solusinya sendiri. Nah, ini yaitu bagian dari budaya positif tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari disiplin positif. Jadi ini pembahasan kali ini yang alhamdulillah sudah selesai ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kembali atau dicukupkan saja? Abi Bu mau Bunita dulu. Boleh Bunita, mangga. Yang akan saya tanyakan mengenai kesepakatan keyakinan kelas. Kalau kapan waktu yang tepat untuk kelas 1 menerapkan keyakinan kelas? Karena kalau di awal tahun pelajaran itu ada waktu minggu pertama sampai minggu kedua itu di jadwalnya itu tentang orientasi, masa orientasi pengenalan kelas, pengenalan lingkungan sekolah selama 1 sampai 2 minggu. Jadi kapan waktu yang tepat? Karena kalau anak kelas 1 itu kan minggu awal-awal itu dari berbagai TK, dari berbagai yang nah ketika di satu bagi dalam kelas masih jaim, belum terlalu mau mengemukakan pendapat. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rita yang sudah bertanya tentang bagaimana kapan menerapkan tentang keyakinan kelas yang tadi kita bersama ya memaparkan yang tentang keyakinan kelas itu kapan dibuatnya gitu. Untuk anak kelas 1 sebetulnya memang bukan hanya untuk anak kelas 1 saja, tapi untuk setiap siswa baru mungkin ya, karena di awal pembelajaran di semester 1 itu biasanya ada MOS dulu, masa orientasi MOPD lah istilahnya Maya, masa orientasi perkenalan sekolah gitu ya, pengenalan sekolah, lingkungan sekolah. Itu biasanya dengan rentang waktu seminggu atau sampai 2 minggu perkenalan sekolah tersebut. Nah, waktu untuk menerapkan keyakinan kelas itu kapan gitu? Karena memang tidak ini ya, waktunya tidak harus ada acuan juga, tapi setelah selesai masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah MPLS istilahnya Pak. Nah, itu memang tidak ada acuan waktunya kapan. Kapannya itu biasanya sebelum KBM akan dimulai, pembelajaran diberikan sebelum pembelajaran diberikan. Nah, kita terapkan dulu yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita sepakati dulu bersama anak-anak. Nanti si anak sama kita boleh nih, misalnya ada stiker warna-warni kertas itu gitu kan ya, ada stiker warna-warni kertas, boleh nanti si anak suruh menempel, kasih sama kita sebagai wali kelasnya nih, kasih pemahaman dulu. Walaupun memang untuk anak kelas 1 ada tantangan lah ya, tidak mudah untuk anak supaya paham tentang keyakinan kelas itu apa, tapi sedikit demi sedikit kita pendekatan kepada anak supaya dia paham bahwa dulu selama di TK atau di PAUD ataupun yang di Kober gitu ya, pembelajarannya tidak sebebas yang dia lakukan, dan tentu pasti di PAUD ataupun di TK pasti mereka juga ada aturan, namun aturannya tidak seketat gitu ya. Walaupun di sekolah memang ini aturan pasti ada, cuman maksudnya kalau untuk di kelas nih, nanti untuk masuk ke kelas 1 di awal pembelajaran kita lakukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Coba kita pendekatan ke anak, kira-kira apa nih, cari suara terbanyak. Dan biasanya anak kelas 1 ada yang sudah paham menuliskan gitu, ada juga yang belum bisa, dan kita juga nggak tahu karena ya maksudnya ini anak dalam satu kelas misalnya ada 32 orang, kita belum mengetahui apakah ini semua anak sudah pandai membaca, sudah pandai menulis, kita tidak tahu untuk anak kelas 1 gitu. Jadi kita bisa saja dengan teknik mencoba kepada anak, kita akan buat kesepakatan dulu di dalam kelas secara bersama-sama. Jadi bukan dibuat oleh guru gitu, bukan dibuat oleh ibu atau wali kelas, tapi atas dasar kalian. Kira-kira menurut kalian nih apa saja yang harus kita buat tentang keyakinan kelas? Kalau misalnya nanti melanggar, apa nih konsekuensinya? Atau misalnya yang dilanggar harus melakukan apa? Nah, kesepakati bersama dengan anak-anak gitu. Itu boleh dilakukan setelah FLS ya, bertahap mungkin pendekatan kepada anak nanti sebelum KBM dimulai di awal semester 1. Untuk kelas 1 berikutnya pun sama
2, 3 sampai kelas 6. Kalau untuk kelas atas itu lebih mudah ya. Di awal pembelajaran saya juga nanti di semester 1 awal pembelajaran merencanakan menyiapkan itu stick memo gitu ya ke si anak, dan bukan hanya untuk wali kelas saja tentang kesepakatan kelas itu, tapi kita juga sebagai guru bidang gitu ya, saya sendiri sebagai guru PAI gitu ke anak. Nih selama pembelajaran ibu, mari kita sebelum dimulai ibu ingin ada kesepakatan kelas dulu. Apa saja kira-kira ibu akan sampai 5 poin misalnya. Nanti kalau melanggar apa konsekuensi atau dari langgar tersebut misalnya, kita sepakati bersama. Si anak nanti kasih kertas memo, silakan tuliskan menurut kamu kesepakatan apa. Nanti disuruh ditempel di papan tulis terbagi 2, satu untuk kesepakatannya apa, nanti apa konsekuensinya. Nanti kita buat di papan tulis aja kesepakatan, konsekuensi. Si anak suruh tempelin semua. Nanti kita random diacak, cari bersama, nggak usah ambil aja satu gitu. Karena kebanyakan ini sama nih menurut mereka yang tidak menghilangkan apa. Kita ambil, kita bacakan, minta juga ke si anak untuk kasih solusinya. Kalau misalnya melakukan pelanggaran ini apa, silahkan pikirkan kembali. Nanti suruh tempelkan lagi gitu. Random juga paling banyak, tidak boleh ini bu kalau melanggar. Nah udah kita umumkan, nah kita sepakati nanti bersama dengan si anak, ditanyakan sepakat atau tidak misalnya. Kata si anak sepakat, nah oke, berarti itu udah menjadi satu keyakinan kelas yang dibuat bersama begitu ya. Ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Bu Lita dengan yang baru saya tanggapi pertanyaannya? Tidak ada? Baik. Ada lagi? Ada tadi. Oh, satu terakhir ya. Satu terakhir maka. Pertanyaan dari saya, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah selain kita sebagai modeling di kelas, menunjukkan rasa empati, kita sebagai integritas guru kerjasama dalam interaksi sehari-hari bersama anak-anak. Terkadang gitu ya bu, ini mah yang saya temukan di dalam kehidupan sehari-hari terutama di kelas, ketika kita membuat peraturan, kadang si anak teh ketika kita di kelas ya hiu-hiu gitu ya, namun ketika kita keluar misal si peraturan itu terabaikan untuk apa istilahnya mah memperbaiki hal itu dan untuk menguatkan peraturan itu apa yang harus dilakukan untuk guru. Ya baik Bu, terima kasih jawabannya dari Bu Eli ya tentang peran guru, kemudian apa solusi kalau anak selalu melanggar aturan yang dibuat. Kalau peran guru tadi untuk budaya positif atau disiplin positif ini, salah satunya tadi selain sebagai model gitu ya, tentunya guru juga sebagai tauladan ya, memberikan teladan yang baik terhadap murid itu sendiri. Apa teladannya? Yang namanya siswa pasti akan meniru apa yang gurunya lakukan. Biasanya mengamati, lalu nanti dia mencontoh gitu. Setelah diamati nanti mencontoh. Berarti yang pertama dari peran guru itu sendiri dengan ketemu anak misalnya, terkadang anak tidak menyapa misalnya, ya kita awali aja anak tersebut, hey kamu lagi apa, dengan bertegur sapa atau dengan assalamualaikum kepada anaknya. Nanti disuruh si anak juga mengingatkan bahwa biasakan untuk senyum sapa salam gitu. Maka selalu ya diterapkan di sekolah kita juga, setiap kelas juga selalu sama guru diingatkan bahwa kita juga harus bertegur sapa dengan teman yang lain, bahkan dengan guru bagaimana caranya menghormati gitu kan. Nah itu salah satu disiplin positif gitu. Lalu kalau misalnya tadi kalau anak selalu melakukan atau melanggar kesalahan yang dibuat, harus seperti apa ini solusinya misalnya, atau tindakannya supaya si anak tidak melakukan hal tersebut gitu kan. Yaitu dengan coba aja nanti merestitusi Bu Eni ya, merestitusinya seperti apa, yang menanyakan aja, tidak menyalahkan anak gitu ya, tidak menyalahkan anak, si anak sudah melanggar peraturan, tapi tinggal merestitusi dengan menanyakan ke anak, kira-kira kamu melakukan kesalahan perbuatan ini menurut kamu benar atau salah. Itu aja, nanti dia akan berpikir sendiri, oh ya salah Bu misalnya gitu. Ya iya tuh kan kamu udah tahu ya. Nah kalau misalnya udah tahu, kamu sudah tahu kan tentang keyakinan kelas yang dibuat, balikan aja ke anaknya. Misalnya apa aja Bu, kalau misalnya si anak tidak tahu, boleh kita ingatkan kembali apa saja, lalu nanti oh iya Bu itu. Nah kalau misalnya kamu tahu tentang keyakinan kelas, apa nih konsekuensinya, tinggal diingatkan
Maksudnya mah kesana sih restitusi itu, karena di sini kita diajarkan untuk tidak menyalahkan, tidak menghukum juga, tapi menyadarkan anak tersebut gitu, dengan mengingatkan apa kesepakatan yang dibuat, apa konsekuensinya, dan apa solusi yang harus dilakukan. Pasti si anak kalau digali sama kita, dia akan tahu jawabannya sendiri gitu. Misalnya, saya suka terlambat, perbuatan yang baik atau tidak, kira-kira apa yang solusinya supaya kamu tidak terlambat? Dia akan menjawab sendiri, harus ini, karena kita tidak tahu di rumahnya dia seperti apa gitu, karena dia yang tahu. Artinya kita tidak bisa mengontrol anak, ya siswa, dan siswa yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Contohnya yaitu tadi, kemudian ketika dalam pengerjaan tugas masih saja anak ada yang tidak mengerjakan PR, berarti salah satunya itu jawaban kita tidak bisa mengontrol anak, karena anak ternyata bisa mengontrol dirinya sendiri dengan tidak mengerjakan PR, berarti dia ada ketidakmauan gitu kan ya. Nah, kita mencari solusinya itu harus seperti apa terhadap anak gitu. Jadi nanti bisa dengan restitusi ya Bu Eni ya coba menerapkan gitu ya. Baik ya, karena pembahasan ini dari diseminasi ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu ini yang disampaikan kita bisa mendapatkan manfaatnya, dan ya mudah-mudahan nanti juga bisa kita terapkan di kelas atau di sekolah kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak. Demikian yang disampaikan dari diseminasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.